Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penuntut ilmu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para, kalau kita dulu 2018 sebutnya para calhaj. Ya, kita sebut calon haji, berarti tidak harus hajinya tahun ini ya. Insyaallah yang berangkat haji tahun ini dapat, atau yang hajinya nanti tahun-tahun yang akan datang ini juga calon haji. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena kita dikumpulkan di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan niat kita juga baik, amal kita di sini juga baik. Allah Subhanahu wa taala juga berikan kebaikan yang banyak untuk kita. Niat kita adalah untuk menuntut ilmu. Malam ini khusus kita akan membahas tentang fikih haji. Fikih haji. Nanti tentu saja akan dibahas juga umrah, Ustaz ya, karena rata-rata jamaah haji kita itu hajinya haji tamattu'. Nah, jadi fikih haji atau yang biasa disebut kalau di negeri kita ini manasik haji. Dan tentu saja kita mendatangkan pemateri yang berpengalaman. Jadi penyakitnya akhir zaman ini, ada orang berilmu tapi tidak berpengalaman. Ada orang berpengalaman tapi tidak berilmu. Orang berilmu kalau tidak ada pengalaman ke tanah suci, kadang-kadang pening juga, terkejut-kejut. Ketika dia membaca kitab fikih turas kan seolah-olah gampang saja, tawaf enak, sa'i enak. Pas sampai di situ ternyata tower Zamzam lebih besar daripada menara masjid, seperti itu ya. Ya, ada syoknya juga seperti itu. Sebaliknya orang yang berpengalaman tapi tidak berilmu, dia barangkali mampu untuk menjelaskan tahapan-tahapan, tahu dia daerah-daerah. Akan tetapi takutnya keabsahan ilmu dan tanggung jawab ilmiahnya itu tidak ada. Nah, maka malam ini saya mendatangkan Ustadz Khalilur Rahman. Saya tahu pribadi beliau, saya tahu keilmuan beliau, dan kita juga insya Allah sama-sama tahu Ustadz Khalilur Rahman adalah alumni Madrasah Sumatera Tauli Parabe tahun 2011. Kemudian lepas dari situ beliau ke Mesir dan tamat S1 tahun 2015. Kemudian lanjut S2 Tamhidi tamat tahun 2017, lanjut bahas penelitian dan selesai mendapatkan MA tahun 2023 dan sekarang beliau pulang ke Indonesia dan menetap di Pakan Sinayan, Kecamatan Kototuo, Kabupaten Agam. Banu Hampu. Masuk Banu Ampu gitu. Masuk ya, Pakan Sinayan masuk Banu Ampu ya. Kabupaten Agam. Marah, coretnya kakak. Jadi Ustaz Khalil saat ini berkegiatan sebagai dosen. Beliau dosen di Ma'had Ali Madrasah Sumatera Tauli Parabe, dosen juga di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Beliau juga mengajar di Diniyah Putri Padang Panjang. Ada lagi lembaga lain Ustaz Khalil? Cukup itu. Cukup. Kemudian beliau juga pengasuh surau. Surau KP Panji? Inya Haji Rashid. Surau ini Haji Rashid di Jakarta KP Panji. Jakarta itu jalan kereta. KP Panji. Nah, insya Allah kita akan eksploitasi beliau malam ini ya. Eksploitasi dalam artian positif, kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Mudah-mudahan terutama kita-kita yang akan berangkat haji tahun ini, diberikan kemudahan, diberikan kemantapan hati, kemantapan ilmu untuk melaksanakan ibadah. Nah, kita persilahkan kepada Ustadz Khalilur Rahman, tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berhadir, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih merasakan besarnya karunia Allah kepada kita. Kita berkumpul dalam rangka silaturahmi. Kita berkumpul dalam rangka majelis ilmu dan dalam rangka melepas bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah beberapa hari lagi akan berangkat ke Tanah Suci. Tema kita tentang fikih haji dan umrah ini sebetulnya pembahasan yang sangat luas. Dan sebetulnya satu pertemuan itu tidak akan cukup mengkaji secara detail seluruh aspek dan sisinya. Tetapi tidak apa-apa, saya yakin bapak ibu-ibu sebelumnya juga pasti sudah ikut manasik. Yang akan bapak-bapak juga ada yang ikut. Ya, nih bapak dua nih mau berangkat haji. Bapak-bapak ada rajin ikut manasiknya? Enggak. Ibu-ibu ada rajin ikut manasiknya? Alhamdulillah ini. Ya. Wah, sampai pagi. Ya. Itu manasiknya ada rutin, Bu? Sekali seminggu atau sekali seminggu? Itu penting. Sekali seminggu satu lembaga. Maksudnya apa? Kalau 3 lembaga berarti 3 kali seminggu. Oh, gitu. Oh, baik, ya. Ya, ini penting. Karena fikih haji ini fikih yang sangat jarang kita amalkan dan kita praktekkan. Jadi ilmunya betul-betul harus dimantapkan. Sebagaimana yang Ustadz Habib sampaikan tadi, seorang yang sudah berilmu pun, sudah mengajar fikih haji pun, tatkala sampai ke sana bisa bingung, bisa lupa apa yang sudah dipelajari. Apatah lagi kita yang jarang belajar, jarang-jarang mengulang-ulang tentang fikih haji. Itu tentu akan semakin bingung. Jadi ya mungkin terlambat pesan saya ya. Terlambat karena akan berangkat. Sejatinya itu manasik harus. Sangat perlu untuk ikut. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu-ibu, tentang fikih haji. Kita mungkin sudah sering disampaikan di manasiknya, tetapi tidak apa-apa kita ulang-ulang agar semakin memantapkan. Amalan haji itu terbagi 3, ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunat. Rukun dan wajib ini harus dikerjakan. Rukun dan wajib. Adapun sunat ini untuk fadilah, untuk menambah keutamaan. Rukun haji ada 6, wajib haji juga ada 6. Mungkin kalau manasik mungkin ada perbedaan cara menghitungnya, tetapi sejatinya insya Allah hakikatnya tidak berbeda. Kalau rukun haji Bapak Ibu-ibu mulai dari ihram. Apa itu ihram? Ihram itu niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, potong rambut. Kadang dibaca orang tahallul gitu. Dia tahallul itu tidak mesti potong rambut. Itu 2 hal yang berbeda. Potong rambut dan yang keenam tartib. Tartib fi mu'zamil arkan. Jadi kita ulang lagi, harus ada ihram atau niat. Yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima potong rambut. Adapun untuk wajib haji itu juga ada 6. Yang pertama, ihram dari miqat. Ihram yang merupakan rukun tadi, pastikan ihram kita dari miqat. Ini wajib. Yang kedua, mabit. Mabit ini 2. Ada mabit di Muzdalifah dan ada mabit di Mina. Muzdalifah dan Mina. Kedua-duanya wajib haji. Kemudian berikutnya melempar jamrah. Melempar jamrah ini ada 2.
Ada melempar jamratul aqabah yang di tanggal 10. Tanggal 10 itu hari lebaran, hari 10 Zulhijjah. Ada yang melempar jamratul aqabah saja. Ini wajib. Dan kemudian ada melempar jamarat yang 3. Melempar jamrah, ada yang sughra, ada yang wusta, ada yang kubra. Ini wajib haji yang berbeda, yang terpisah. Ini dilakukan bukan tanggal 10, tapi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kemudian yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan Makkah. Jadi kita ulang lagi, ini adalah mazhab Syafi'i. Wajib haji ada ihram dari miqat. Yang kedua, mabit Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melempar jamratul aqabah tanggal 10. Yang kelima, melempar jamarat yang 3. 11, 12, 13. Dan yang keenam adalah tawaf wada. Rukun dan wajib itu sama-sama harus dikerjakan. Lalu bedanya apa? Kalau sama-sama harus dikerjakan, lalu bedanya apa? Kalau rukun, Bapak Ibu-ibu, tidak ada solusi untuk ditinggalkan. Harus dilakukan. Nanti kalau kita jelaskan ihram, kita jelaskan resikonya nanti. Harus dilakukan. Adapun yang wajib haji yang tadi, yang wajib haji itu harus dikerjakan. Namun kalau tidak dikerjakan, ada solusinya, yaitu dengan membayar dam. Kita tidak boleh meninggalkannya, kecuali kalau ada uzur bagi sebagian wajib haji. Kita tidak boleh meninggalkannya, tapi kalau ditinggalkan, ada badilnya, ada gantinya, yaitu membayar dam. Baik. Ini mungkin akan membuat bingung, karena menghafal poin-poin begitu saja tidak terbayangkan kita ini mau ngapain ya. Ini rukunnya kapan, wajibnya kapan, dikerjakannya kapan. Maka kita jelaskan urutannya Bapak Ibu-ibu, mulai dari kita awal berangkat insya Allah tanggal 6 ini, tanggal 6 Mei ini, kita akan berangkat ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi urutannya nanti Bapak Ibu-ibu, kita berangkat dari sini, berangkat ke tanah suci nanti. Saya dengar kita ke Makkah dulu ya Bu ya. Nah, kita menetap di Makkah dahulu. Maka nanti kita akan melewati miqat, melewati miqat, dan nanti kita akan sampai di Jeddah. Dia sebetulnya Bapak Ibu-ibu, tatkala kita melewati miqat dan tujuan kita itu sudah jelas untuk nusuk, untuk haji atau untuk umrah, maka kita sudah harus berihram, sebelum kita melewati miqat. Ya gitu Bu. Ya, batasan haram. Sebelum kita melewati miqat. Jadi saya harus memastikan dahulu apa Ibu-ibu, kalau pesan pembimbingnya itu tatkala kita baru berangkat ke Makkah itu, kita akan umrah dulu ya Bu ya? Ya. Ada dipesankan gitu, kita umrah dulu. Ya. Apakah sudah ada diberitahu kita ihramnya di mana? Ihramnya di Embarkasi di... Oh di Jeddah? Oh baik, ya, di Jeddah. Di Padang? Oh di Padang, oh bagus. Bagus, berarti tidak ada masalah. Jadi kita sudah ihram dari Jeddah, dari Padang. Sebelum kita naik pesawat. Itu aman, berarti tidak ada masalah. Niat kita berarti kita akan melakukan umrah. Kenapa kita harus umrah dahulu? Kalau saya jelaskan tidak cukup waktu kayaknya. Tidak apa-apa. Kenapa kita harus umrah dahulu? Dia umrah dahulu Bapak Ibu, kita umrah. Kemudian 1 bulan ke depan baru kita haji. Ini prosesnya namanya haji tamattu'. Umrah dahulu, baru nanti di tanggal haji, sebulan lagi baru kita haji. Ini namanya haji tamattu'.
Haji tamattu ini dari bahasa Arab tamatta'a. Tamatta'a itu artinya bersenang-senang. Karena kita dapat keringanan Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita bilang di awal tadi, tatkala kita melewati mikot dan tujuan kita jelas, visa kita visa haji, tujuan kita untuk nusuk. Jangan melewati mikot kecuali dalam keadaan muhrim. Tujuan asli kita harusnya haji. Jadi harusnya Bapak Ibu, kalau yang kondisi yang asalnya ini, kita datang ke Makkah itu sudah langsung niat haji dari awal. Seharusnya. Seharusnya. Tujuan kita kan itu. Kita mau haji. Maka sejak dari Padang tanggal 6 ini, Bu, kita niatnya bukan umrah tapi haji. Maka nanti tatkala kita sampai di sana, loh haji kan belum. Haji sebulan lagi. Maka selama sebulan itu kita muhrim Bapak Ibu. Tidak boleh potong rambut sebulan. Tidak boleh potong rambut. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh harum-haruman. Laki-laki suami dan istri tidak boleh berdekatan semua. Tidak boleh. Kita muhrim sampai mengerjakan hajinya. Kira-kira ini sulit atau mudah Bapak Ibu? Ini apa-apa tidak boleh pakai baju. Tuples sebulan. Pakai baju putih itu, Pak? Ya, silakan. Kita harus ihram. Kita harus ihram sejak melewati mikot, dan ihram kita kalau haji berarti kita muhrim selama 1 bulan. Dan itu sangat memberatkan sekali. Maka solusinya Bapak Ibu, ini yang biasa kita kerjakan. Kita melewati Makkah itu, kita melewati mikot atau kita datang ke Makkah, kita niatnya nusuk juga, harus nusuk, tetapi diniatkan umrah karena umrah itu praktis, selesai dalam sehari. Dengan umrah kita, tatkala kita tiba di sana itu nanti kita sudah tahallul. Dengan mengerjakan umrah kita sudah lepas dari status ihram umrah kita. Maka setelah pulang umrah, Bapak boleh pasang baju lagi, boleh potong rambut, boleh potong kuku. Lalu kapan kita haji? Tunggu sebulan lagi. Sudah dekat harinya ke hari Arafah, baru kita ihram untuk haji. Maka selama sebulan ini Bapak Ibu, kita bersenang-senang. Kita dapat keringanan. Awak tidak muhrim dah selama sebulan itu. Karena kita sudah tahallul dengan umrah tadi. Inilah faedahnya atau keuntungannya kita haji tamattu. Kita haji tamattu. Cuma supaya tidak lupa pula nanti konsekuensinya bagi orang yang umrah dahulu baru haji atau haji tamattu nanti harus membayar dam. Harus membayar dam. Kenapa harus membayar dam? Memangnya kita berbuat salah? Apakah kita melakukan pelanggaran? Kita tidak melakukan pelanggaran Bapak Ibu. Dam itu dalam haji ada 2 macam. Ada dam mahzurat, dam karena pelanggaran, dan ada dam juburonat, dam untuk menambal. Kalau dam karena larangan, itu kalau awak melanggar tadi awak potong kuku, awak pakai baju kena dam, karena melanggar, karena berbuat dosa. Tapi kalau tamattu ini, dia damnya bukan karena berbuat dosa, tetapi namanya dam juburan. Dam untuk menambal. Apa maksudnya dam untuk menambal? Karena kita sudah mengambil keringanan, kita bersenang-senang selama 1 bulan ini, maka syariat mewajibkan kita membayarkan dam. Prosedurnya dalam syariat. Sekedar SOP. Dan itu sepakat ulama seluruhnya karena ini mansus dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah juz 2 196. 196 kata Hafiz kita. Sebelah kanan sudut bawah. Enggak, sebelah kiri sudut bawah. Iya. Dalam ayat Allah pakai Quran HP itu. Iya. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Orang yang tamattu maka famastaysara minal hadi. Maka harus membayar hadiyu atau dam. Itu memang perintah dari Al-Quran. Maka kita sami'na wa ata'na. Baik.
Maka kita ihram dari Padang sampai di sana, nanti ya beres-beres barang, taruh barang, kemudian kita pergi untuk menyempurnakan umrahnya. Amalan umrah Bapak Ibu setelah ihram itu hanya 3 saja, simpel. Tawaf, sa'i, potong rambut. Tawaf, sa'i, potong rambut. Nah, nanti insya Allah akan ada dibimbing itu. Kita tawaf, kemudian kita sa'i, kemudian kita potong rambut. Nah, dengan selesai amalan umrah kita tahallul. Maka selama sebulan itu terserah Bapak Ibu. Kita pakai baju biasa, ingin jalan-jalan boleh, ingin ziarah boleh, ingin setiap hari ke Masjidil Haram beribadah boleh. Itu terserah. Sampai nanti kita di hari menjelang hari Arafah. Hari Arafah. Tanggal 9. Dia amalan haji itu sebetulnya yang dilakukan Nabi mulai dari tanggal 8, yaitu hari Tarwiyah. Kita ihram lagi. Sekarang ihramnya untuk haji. Kita ihram lagi. Untuk haji. Kalau Nabi dulu ihramnya di tanggal 8. Tapi pengalaman saya, setahu saya, kita jamaah Indonesia ini biasanya ihramnya tanggal 9 menjelang kita akan berangkat ke Arafah. Ya. Kalau Nabi dulu Bapak Ibu ihramnya tanggal 8, di hari Tarwiyah itu beliau pergi dulu ke Mina. Ya tarawahun, beliau beristirahat di Mina, hewan ternaknya istirahat dulu sebelum besok ke Arafah. Jadi Nabi bawa ternak. Ya, untuk disembelih, untuk hadiun. Untuk hadiun, ya. Banyak sahabat yang membawa hadiun. Jamaah haji sekarang nggak bawa ya? Itu nggak muat di pesawat. Berarti nggak sesuai sunnah? Itu nggak sesuai sunnah. Bawa kambing. Ya, memang bawa orang bawa kambing dari Madinah itu yang mau. Berarti Nabi rehat di Mina bisa jadi karena bawaan banyak ya? Bawaan banyak, karena besok akan amalan banyak nanti untuk Arafah, Musdalifah itu. Jadi istirahat dulu. Setahu saya enggak tahu ada jamaah Indonesia yang bisa ke Mina dulu tanggal 8. Kecuali keluar dari rombongan. Bisa. Tanazul namanya. Oh gitu. Oh bisa. Keluar dari rombongan. Jadi ada surat keterangan bahwasanya dia keluar dari rombongan, dia berjalan sendiri. Oh gitu. Bisa. Saya enggak merekomendasikan Bapak Ibu-ibu, ya kan? Karena kita mungkin enggak kenal negeri orang ya nanti, dan kalau enggak ada pembimbing jangan. Nanti kacau nanti apa? Kecuali kita bawa ternak sendiri. Bawa ternak sendiri. Jadi yang tanggal 8 ini kita ke Mina, ini tidak wajib Bapak Ibu. Ini hukumnya hanya sunat. Jadi jangan dipaksakan, dan itu enggak mudah saya kira ke Mina di saat itu. Jadi fokus kita ke yang tanggal 9. Maka kita ihram lagi dari awal, biasanya itu pagi, kalau saya kemarin pagi, karena siangnya kita sudah berada di Arafah. Di Arafah ya. Kita ihramnya pagi. Ihramnya pagi, mungkin cara ihram kalau dijelaskan semua mungkin lebih ya. 20 menit mungkin. Iya. Ringkas saja, ihram insyaallah paham. Ada ihram, ada pembimbingnya. Setelah kita ihram, kita ke Arafah. Padang Arafah. Kita berada di Padang Arafah Bapak Ibu dari siang. Kemudian sampai nanti menjelang maghrib, kita sudah naik bus lagi. Berikutnya kita berangkat ke Musdalifah. Arafah itu rukun, Musdalifah ini wajib. Kita ke Musdalifah itu wajib. Ada yang sudah berangkat sore sebelum maghrib, ada yang berangkatnya malam, karena itu ramai sekali, jutaan orang itu, bus bolak-balik itu. Setelah di Musdalifah malamnya, berarti besok tanggal 10. Orang di kampung berayo, orang di kampung lebaran. Kita yang haji itu tanggal 10. Setelah kita dari Musdalifah, kita pergi ke Mina. Kita ke Mina, kita persiapkan barang-barang kita di Mina. Maka pagi itu di Mina tanggal 10, ini urutan idealnya nih Bapak Ibu. Saya enggak tahu kalau jamaah haji diarahkan bagaimana nanti, tapi urutan idealnya nanti setelah kita di Mina, maka kita ke Jamarat.
kita melempar jamrah. Jamrah itu ada 3, ada sughra, wusta, dan kubra atau aqabah. Yang di tanggal 10 hanya melempar jamratul aqabah saja. 7 kali. Nah, 7 kali. Batunya dari mana? Batunya sudah kita ambil di Muzdalifah. Biasanya ada disediakan kalau kita cepat dapatnya. Kalau enggak, pungut saja batu kerikil manapun boleh. Kalau enggak dapat batu, pungut aja. Boleh bawa batu dari rumah? Dari rumah bahkan boleh, Bu. Boleh, tetapi yang di Sinan yang rancak. Batu tanah haram itu ya. Dan batu kecubung lah. Jadi kita melempar jamratul aqabah. Setelah melempar jamratul aqabah, kita potong rambut. Ya, ini agak sulit kalau dijelaskan dengan lisan saja sebetulnya sebetulnya dipetakan ya. Kita potong rambut minimal 3 helai. Setelah potong rambut, idealnya kita ke Makkah lagi, kita tawaf. Saat itu ifadah sebaiknya ya. Iya, ini urutan yang paling bagus. Kita tawaf, setelah tawaf kita sa'i. Kita sudah potong rambut dulu. Itu bedanya yang di haji ini. Iya. Setelah melempar jamratul aqabah, kita potong rambut. Tahallul awalnya. Ya, mulai kita tahallul, mulai asbab tahallul. Kemudian kita baru kita ke Makkah, kita tawaf dan kita sa'i. Dengan tawaf, ya, baiklah, dengan sa'i. Kemudian setelah itu malamnya kita kembali lagi ke Mina, mulai mabit di Mina, mabit yang pertama. Siangnya tanggal 11 kita melempar jamrah yang 3. Sughra, wusta, dan aqabah. Kapan melemparnya, Ustaz? Pagi atau ba'da zuhur? Melemparnya yang bagus, yang ideal itu setelah zuhur. Tapi juga ada pandangan mu'tabar di antara ulama yang bilang mulai masuknya itu setelah fajar, setelah subuh. Itu pendapatnya Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab kita dan diikuti oleh Imam Isnawi. Yang mu'tamad mazhab Syafi'i masuk waktu melempar jamrat dari zuhur. Tapi juga ada pendapat sebagian ulama sudah boleh sejak subuh. Itu kebijaksanaan pembimbing. Bapak, ibu-ibu, kini nan langang. Sekarang yang sedikit orang, bagusnya kita pagi, tidak apa-apa, ikut saja. Maka kita melempar jamrah tanggal 11, malamnya kita mabit lagi. Mabit yang kedua, besok paginya melempar jamrah lagi, malamnya mabit lagi. Ini malam yang ketiga. Besok paginya kita melempar jamrah tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 siangnya kita melempar jamarat, malamnya kita mabit. Ustaz, Ya. setelah lempar jamarah tanggal 11 boleh balik ke hotel sebentar, Ustaz? Boleh kalau mau dia mabitnya Yang malam. penting mabitnya malam ya. Ya. Malam Bapak Ibu-ibu itu mulai dari maghrib sampai menjelang subuh. Dari maghrib sampai menjelang subuh kita berada di Mina, dan minimalnya separuh malam kita ada di Mina. Mu'zamul lail, yaitu lebih dari setengah. Misalkan malam itu 12 11 jam dari maghrib sampai subuh. 10 misal jam. kita taruh 10 jam, maka 5 jam lebih sedikit harus berada di Mina. Itu wajib. 5 jam lebih sedikit. Kadang kita di Makkah lama, misalkan terlambat balik lagi ke Mina. Gitu. Tetapi ya kalau untuk jamaah sudah ada penginapan di Mina, insyaallah dah. Insyaallah. Baik, itu urutannya udah setengah jam pula. Ya, setelah tanggal 13. Setelah tanggal 13, kita nafar. Ya, setelah selesai lempar jumrah semuanya, berarti sempurna. Sudah sempurna amalan haji. Mungkin yang giliran yang Makkah nanti akan bersiap-siap ke Madinah. Saya tidak tahu berapa hari itu setelah itu. Jadi setelah itu kita setelah nafar itu, setelah di hari 13 amalan haji selesai dan kita sudah tahallul sempurna. Kita sudah kembali keadaan biasa. Satu-satunya wajib yang tersisa hanya tawaf wada.
sebelum kita berangkat ke Madinah mungkin ya urutannya begitu, maka kita tawaf dulu baru kita berangkat ke Madinah. Kapan kita kurban, Ustaz? Ibu mau kurban? Oh, yang apa tadi? Ya. Tamattu tadi. Ini jamaah haji ada yang membayar dam, Ada kan membayar. wajib. Ya, jadi ini penting dia. Jadi jamaah haji yang niatnya tamattu atau qiran, maka wajib membayar dam. Nah, sekarang kalau jamaah haji ingin berkurban, itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ini berkurban berarti kurbannya kurban sunat, Bu. Ya, Ya gitu ya. sunat. Ya. Kalau dam tadi, Bu, dam itu dia praktiknya juga kurban juga. Kita menyembelih menyembelih. kambing juga, ya gitu ya. Tapi hukumnya wajib. Baik. Bedakan antara kurban sunat dengan kurban dam tadi. Kalau kurban dam karena tamattu, sudah boleh kita lakukan setelah kita selesai umrah. Tanggal 7 nanti Ibu, tanggal 6 Ibu berangkat, tanggal 7 misalkan Ibu umrahnya, misalkan selesai Ibu umrah potong rambut, sudah boleh kita bayar dam. Bayar damnya gimana? Silahkan tanya sama pembimbing, bisa difasilitasi oleh pemerintah Saudi, bisa dengan dibayar saja, bisa juga ada Kita kupon. pergi ke peternakan kambing. Ada peternakan, tapi harus dibimbing lah nanti di cuan saya ya, betul, ya. Di agian saya kambing yang lunaya gitu, Bu. Ya, Bu. Jadi setelah umrah sudah boleh bayar dam, itu untuk tamattu. Jadi tamattu. bebas. Kalau qiran, Kalau kiron kita belum kita harus haji dulu. sambil haji. Ya berarti Iya. setelah haji baru kita Setelah selesai ritual nusuknya Iya. baru masuk waktunya. Kalau kurban tetap 10 dan hari Ya, tasyrik. kalau kurban sunat, Bu, sama dengan waktu biasa. Tanggal 10, 11, 12, 13. Masuk waktunya dari pagi. Seperti kita di kampung, itu kurban yang Sunat. sunat. Oke. Jadi ini barangkali perlu ditegaskan bahwa jangan kita berpandangan bahwa semua yang kita lakukan dalam ibadah haji itu contohnya membayar dam tadi adalah karena pelanggaran selalu, enggak. Ya. Bukan hanya karena pelanggaran. Kita melakukan haji tamattu itu sebenarnya bukan pelanggaran. Akan tetapi kita wajib membayar dam. Bahkan dalam beberapa kondisi juga sekiranya ada orang yang terpaksa pakai sepatu ya Ustadz ya, misalkan dingin, itu tidak dosa tapi tetap wajib bayar dam Ustadz ya. Nah, itu contoh bahwasanya ada tadi sebagaimana yang Ustadz Khalil katakan, ada dam yang memang dibayar karena kompensasi karena melakukan pelanggaran, ada pula dam yang memang kita bayar karena prosedurnya seperti itu. Ya, ini penting. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 196 yang tadi sudah kita sampaikan, dan ya, dalam masalah ini sami'na wa ata'na. Nah, sekarang barangkali perlu kita bertanya Ustaz ya, pertanyaan-pertanyaan yang barangkali perlu ditegaskan jawabannya untuk jamaah kita. Sekiranya dalam proses haji itu jamaah kita haid, tadi kan dikatakan bahwa tawaf ifadah yang merupakan rukun haji itu baiknya dilakukan tanggal 10. Iya. Baiknya dilakukan tanggal 10, tawafnya, sa'inya. Iya. Sekiranya jamaah haji kita itu mengalami haid tanggal 9, anggap 7 hari setelah itu dia akan mengeluarkan darah. Berarti sampai tanggal 15. Bagaimana solusinya untuk tawaf, Ustaz? Ini pertanyaan berat nih. Ya, Ini pertanyaan berat. karena saya laki-laki. Ya, bagaimana kalau perempuan itu haid? Dalam kondisi ideal, Bapak Ibu-Ibu, harusnya kita menunggu. Sejatinya kita menunggu. Jadi karena di antara semua amalan umrah ataupun haji, satu-satunya amalan yang disyaratkan suci hanya tawaf. Yang lain boleh dilakukan meskipun kita haid. Kita mau ihram ini tanggal 6 dari Padang, haid awak. Ihram, tidak ada masalah. Meskipun kita haid. Pasang niat pakai baju putih itu, Bu. Meskipun kita haid, tidak ada masalah. Kita sa'i, wudhu kita batal. Boleh, sah. Tetapi dianjurkan berwudhu. Potong rambut,
kita berhadas, kita haid, tidak ada masalah, boleh. Mabit-mabit kita haid, melempar jamrah kita haid, tidak ada masalah, semua tidak ada masalah. Kecuali satu saja, tawaf. Tawaf seperti sholat, sebagaimana sholat itu syaratnya suci, tawaf juga harus suci. Isna'i kulla syai'in illa tawaf. Iya, selain Hadis Nabi pada Siti Aisyah. isna'u kulla syai'in Iya, illa tawaf. illa nikah, itu hadisnya tuh. Illa nikah. Hah? Itu beda. Enggak hadisnya. tuh haid tuh. Iya, itu beda. Beda hadisnya. Baik. Apa tadi? Jadi tawaf harus dalam keadaan Suci. suci. Berwudu, suci dari hadas besar, itu harus dalam keadaan suci. Berarti Jadi- nanti boleh tawafnya tanggal 16. Boleh. Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu-ibu, tawaf dianjurkannya memang tanggal 10, tapi waktunya madal hayah. Waktunya seumur hidup. Rukun tidak bisa ditinggalkan. Kita sudah sampaikan di awal, rukun tidak ada ganti. Ambo haid bayi adam salah. Tidak bisa. Ini rukun. Harus dikerjakan. Tidak bisa tanggal 10, tanggal 11. Tidak bisa tanggal 11, tanggal 12. Tidak bisa minggu ini, minggu depan. Tidak bisa minggu depannya lagi, 1 bulan berikutnya. Waktunya seumur hidup. Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, kita belum tahallul. Kita masih ihram dari awal. Nah, ini konsekuensinya berat. Jadi harusnya Bapak Ibu kita menunggu. Kita menunggu. Nah, karena kita dalam keadaan haid. Nah, kita menunggu sampai kita suci baru kita tawaf. Berarti enggak harus tanggal 10 Ustaz ya. Tidak harus tanggal 10. Tidak harus tanggal 10 kita menunggu. Dan enggak perlu khawatir juga berarti jamaah haji. Tapi masalahnya kadang terikat dengan jadwal nih, Ustaz. Ya. Saya Jadwalnya. Selesai haid, gimana? ya, kita sudah mau berangkat. Apakah sudah keluar jadwalnya itu, Ibu? Kapan Ibu berangkat ke Madinahnya? Belum. Ya sekitar tanggal 6 Juni. Kalau 9 Arafah tanggal 30 hari kan di Makkah. Jadi kalau misalkan kita hari raya Idul Adha itu tanggal 20. tanggal 27. Ya. 27. 27 Mei, ya. Ya, Muhammadiyah atau pemerintah? Sama, insyaallah. Tidak ada perbedaan sekarang Bapak Ibu. Sama, insyaallah. Ya. Jadi kalau tanggal 27 berarti ada sekitar 6 hari 7 hari sampai jamaah meninggalkan Makkah. Jadi Anggap sekarang mentok ya, tanggal 15 Zulhijjah itu jadwal keberangkatan ke Madinah. Anggap seperti itu. dia ada beberapa solusi. Di antara perempuan ada yang minum obat penahan haid. Ya. Ibu ada dengar tentang itu, Bu? Obat penahan haid. Ini solusi paling aman untuk tidak keluar dari mu'tamad Apakah mazhab. boleh? Ya, apakah boleh kita pakai obat penunda haid untuk menunda siklusnya? Jawabannya boleh, asalkan tidak ada mudarat, asalkan aman. Pengalaman dari apa yang saya tanyakan dari ibu-ibu yang saya tanyakan, ibu dulu pakai obat penunda haid, iya. Efektif nggak, Bu? Efektif untuk saya. Memang saya nggak ada haid, katanya. Tapi pengalaman saya lihat ibu-ibu yang efektif dikasih obat penunda haid itu bagi yang haidnya dari awal sudah teratur. Haidnya teratur dari awal, kemudian minum obat pakai obat penunda haid itu sesuai dengan resep dokternya, maka insya Allah efektif. Maka tidak ada haid-haid, maka selesaikan nusuknya. Tapi bagi ibu-ibu yang dari awal sebelum minum obat haidnya sudah agak kacau, ini kadang minum obat pun tidak ada pengaruh. Tambah kacau, tambah kacau deh. Jadi konsultasi ke dokter. Caranya konsultasi ke dokter. Jangan dengarkan kata Ustaz Khalil saja. Ustaz Khalil pakai slow B. Anda tanya ke dokter. Itu. Walaupun Ustaz Khalil anak bidan ya. Ya, itu pengalaman ibu saya tadi. Ya, jadi kalau bisa tidak haid kan aman ya. Tapi kalau haid bisa menunggu maka aman kan gitu tadi. Ya, kalau bisa menunggu suci sebelum kita berangkat maka aman. Tapi kalau tidak bisa, ini masalahnya di sini. Dia kalau mengikut mazhab yang 4, sebetulnya tidak boleh perempuan ini tawaf. Mazhab yang 4. Mazhab yang 4 memang tidak boleh. Tetapi ada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang bilang
perempuan ini aslinya ndak boleh tawaf aslinya gitu. Tetapi kalau dia kerjakan juga, tawafnya sah. Tapi dosa. Ya, tapi berdosa. Iya. Kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Ustaz, kok Ustaz kasih tahu? Aca ndak tahu enak, enak. Balah tuh. Tapi tawafnya sah. Tawafnya sah. Ya, maksud. Hajinya sah. Hajinya sah. Ya. Tapi konsekuensinya berat. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, anyo pas aja tawaf kan, anyo haid kok. Ya. Pakai pembalut supaya aman, pakai apalah. Oh, saya tawaf misalnya. Maka kata mazhab Hanafi aslinya ndak boleh nih. Tapi kalau dikerjakan juga tawafnya sah, lepas fardunya, tetapi kena dam. Damnya itu bukan kambing, tapi damnya itu unta. Berapa harga unta? Unta itu yang murah 30 juta. Adamnya itu unta. Berat juga nih. Berarti lebih baik suntik. Di Jadi Makkah itu ada suntik untuk menghentikan haid instan itu sekitar 300 rial. Ustaz. oh ya, tapi konsultasi dulu ke Konsultasi dulu ke tetap. dokter. Yang praktisinya dokter juga. Itu pendapat solusi dari mazhab yang 4, itu yang dari mazhab Hanafi. Ada satu pendapat lagi Bapak Ibu. Ini kalau sudah memang darurat ya, memang kayak tadi kita harus berangkat. Ya. Ada sebagian ulama yang bilang karena sudah darurat seperti itu, tawaf sajalah dia, tidak berdosa dan tawafnya sah dan tidak ada kena dam. Ya. Ini pendapatnya siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Nanti ulama berbeda pendapat menyikapi pendapat ini. Boleh diambil atau tidak gitu ya. Karena Berarti ini Ibnu Taimiyah ini tokoh liberal juga pada masanya. beliau itu termasuk yang Free thinker lah ya. progresif gitu. Progresif ya. Progresif. Memang progresif beliau. Pandangannya Ada pandangan beliau yang bagus ekstrim sekali, ya. Maksudnya futuristik ya. Futuristik. Ada pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah, tidak apa-apa tawaf karena keadaan sudah sangat mendesak sekali. Dia tidak berdosa dan tidak ada kena dam. Tapi ulama berbeda pendapat menyikapinya, boleh diambil atau tidak. Tapi mazhab yang 4 Tapi mu'tamad mazhab yang 4, bahkan mazhab Hambali, intisab beliau itu sendiri mengatakan tidak boleh. Tidak bisa. Tapi itu ikhtiarnya beliau. ikhtiar. Setahu saya pernah baca Darul Ifta Mesir itu memfatwakan pendapat beliau. Ibnu Taimiyah. Yang Ibnu Taimiyah memberikan keringanan ini. Ini Darul Ifta Mesir mengambil pendapat itu. Saya tidak bisa bilang silahkan ambil ini atau tidak. Saya hanya menyampaikan. Saya pun sedang menimbang-nimbang juga ini pendapatnya. Tetapi memang ada. Kita nyampaikan aja ya. Kita Kalau salah tanggung sendiri gitu ya. kita mendoakan semoga lancar, tidak ada haid sampai tawaf. Amin. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah yang bapak-bapak nggak akan haid. Insyaallah bapak-bapak jangan khawatir. Insyaallah. Ada pasti. Oke, selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan yang barangkali penting juga kita bahas. Sejatinya kan fikih haji ini kita pelajari setelah kita mendudukkan toharah dan sholat. Ya. Dan idealnya memang haji ini tidak mengubah apa yang kita pelajari sebelumnya dalam toharah dan sholat. Ya. Ada barangkali pembahasan Ustadz. Dan ini kalau kita baca buku-buku panduan haji dan umrah kontemporer, ini membolehkan salah satunya masalah tayamum dengan kursi pesawat Ustaz. Pesawat. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 43 itu kan objek yang kita pakai untuk tayamum itu kan sa'i dan thayyibah. Sa'i dan thayyibah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan yang dipahami adalah debu yang suci. Kalau dalam mazhab lain itu ada yang berpandangan bahwa semua kullu ma yas'udu minal ardi, maka semua wajhul ardi itu bisa dipakai untuk bertayamum. Ya. Nah, saya pernah baca kalau di kursi pesawat itu kita bisa bertayamum dengan debu mikroskopis. Jadi debu mikro, ya, di semua benda ini ada debu mikro dan itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini barangkali ya, progresivitas pemikiran seperti ini melahirkan juga pandangan baru, Ustaz. Apa itu? Bahwa berwudu boleh memakai spray gitu. Oh ya. Wudu boleh memakai spray tanpa ada sayalanul ma atau mengalirnya air di bagian yang kita basuh, yang penting basah seperti itu. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita menyikapinya, Ustaz? Ya. Udah minta air putih, Habib. Kita air cik. Ai.
Telepon ayah sih. Oke. Iya betul ya? Baik. Ini masalah Oh, baik. masalah bersuci dan masalah sholat terutama di atas pesawat. Kita pesawat di atas pesawat berjam-jam, kadang itu sudah masuk waktu sholat dan keluar waktu sholat. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu-Ibu, kita di atas pesawat wajib sholat atau tidak wajib sholat? Wajib sholat. Jawabannya itu dulu, wajib sholat. Selama akal ini masih ada nih, apapun kondisi fisik kita wajib sholat. Bahkan orang lumpuh pun wajib sholat nggak? Wajib sholat. Wajib sholat. Selama Jadi, akal masih jalan. Selama masih ada akal kita wajib sholat. Terima kasih. Dalam syariat untuk sholat ada syarat. Syaratnya itu harus bersuci. Aslinya kita bersuci dengan cara berwudu dengan air. Sekarang di pesawat mungkin tidak kita berwudu dengan air? Susah. Itu dulu. Susah kata Ustaz. Secara realistisnya susah. Dia Kenapa mungkin susah? Kenapa mungkin tapi susah. Kenapa Ustaz? Karena dilarang pramugari, Ustaz. Oh, ada dilarang. Ada pramugari. Oh gitu, ada dilarang. Kalau pramugara bilang apa? Kalau pramugara bilang, saya nggak ketemu. Oh, Ustaz. ada. Baik. Tapi mungkin ya, Ustaz ya, kalau kita berwudu dengan air yang setengah gelas kan mungkin. Ya. Jadi berwudu dengan air setengah gelas itu kan sangat-sangat mungkin ya. Nabi SAW pun berwudu cuma dengan air 1 mud. 1 mud. Berarti berwudu itu sebenarnya mungkin, tapi karena kita orang Indonesia terbiasa berwudu 9 gayung, maka kita katakan berwudu di pesawat itu mustahil. Baik. Padahal sejatinya mungkin berarti Ustaz ya. Baik. Nah, ketika kita mungkin memakai air, bisakah kita berpindah kepada tayamum yang harusnya pakai debu, bahkan berpindah juga dari debu yang asli kepada debu mikroskopis, itu barangkali. Baik. Dia masalah tayamum ini hanya boleh tayamum kalau memang tidak bisa berwudu. Jadi kita harus tuntaskan dulu itu. Berwudu bisa atau tidak bisa. Kalau masalah orang Indonesia boros memakai air, itu yang harus dirubah. Ya. Ya, bukan kita memperturutkan kebiasaan salah itu kan gitu Ustaz ya. Nah, itu harus dirubah. Bapak Ibu-ibu, ini air 1 aqua nih, mungkin enggak kita berwudu dengan air segini saja? Mungkin, Pak. Mungkin. Yang wajib dalam wudu itu 4 saja. Wajah, 2 tangan, kepala sedikit, Diusap saja. diusap sedikit. Kemudian kaki. Dan basuhannya cukup 1 kali. 3 kali itu sunat, 1 kali masing-masing. Yang wajib ya, Ustaz ya. Ya. Kemudian ndak harus sampai air itu melimpah-limpah gitu. Dia cukup diairi kepada anggota wudhu kita, kemudian dia mengalir. Bergerak di atas permukaan. Bergerak dia, mengalir dia, meskipun nanti hanya 2 tetes, 3 tetes. Yang jatuh dari wajah. Pokoknya dia mengalir. Meskipun sedikit, hanya beberapa tetes. Jadi mungkinkah berwudu dengan aqua gelas? Jawabannya mungkin. Cobalah dilatih. Sekarang pertanyaan, apakah wajib kita berwudu di atas pesawat meskipun mungkin dengan aqua gelas? Saya cenderung berpendapat tidak. Karena apa? Air yang ada di pesawat itu lebih utama untuk minum, hajat hidup. Kalau kita ngaji fikih thaharah, gitu. Kadang air itu ada, tetapi dalam syariat dianggap tidak ada. Yaitu tatkala hajat untuk minum. Airnya ada, tetapi dalam syariat dianggap tidak ada air. Air aqua gelas, Bapak Ibu-ibu, tidak ada kewajiban kita menyisihkan air untuk kita berwudu. Tidak ada. Simpan saja air itu untuk minum. Meskipun mungkin tadi berwudu. Lalu bagaimana dengan air yang ada di WC, di toilet? Tadi kata Ustadz tadi ada larangan. Kalau sudah ada larangan berarti jangan. Ya. Berarti tidak bisa digunakan. Karena peruntukannya sebetulnya memang bukan untuk berwudu. Air itu sangat terbatas. Saya juga condong begitu, air di pesawat bukan untuk berwudu. Air itu untuk hajat minum. Perjalanan kita Bapak Ibu di pesawat itu ribuan kilometer dan banyak saja yang mungkin terjadi. Bisa jadi wal'iyazubillah pesawat ini landing darurat di suatu kawasan
gersang, tidak ada orang. Atau di laut. Setiap titik air itu perlu untuk kita semua, untuk minum, untuk bertahan hidup. Ya enggak Bu ya? Meskipun air itu bukan untuk minum aslinya nih yang di WC itu, tapi kalau keadaannya darurat pasti kita akan butuh air untuk minum. Jadi dianggap air ini tidak ada. Maka baru kita ke solusi yang kedua, yaitu Tayamum. Tayamum dengan apa kita tayamum? Dalam mazhab Syafi'i kita tayamum dengan debu atau tanah yang berdebu. Turabun lahu gubarun. Ya kan? Ambil tanah berdebu. Debu itu apa Bapak Ibu? Debu itu sesuatu yang debu itu terasa di tangan kita, itu ada sesuatu apa? Yang lekat-lekat itu, ini debu ini. Dengan itu kita tayamum, diusap wajah dan tangan kita. Sekarang di pesawat ada enggak debu yang seperti itu, yang menempel di tangan itu? Enggak ada. Ada nempel, Ustaz? Enggak ada loh. Enggak ada loh. Ustaz, Baca. Kalau kita itu bawa, solusi paling logis, Ustaz ya. kalau kita bawa Bu, ya kalau kita bawa Bu, maka bisa bawa tanah. Ini boleh. Kalau Malaysia biasanya memang jamaah haji ini dibekali debu tayamum. Ada yang jual di Shopee itu. Oh, tanahnya itu. Iya. Di mana nanti apanya nempuknya itu? Oh, sedikit saja tanah. Iya. Oh, gitu. Pakai botol merica kecil tuh, Ustaz. Oh, gitu. Iya. Oh, gitu ya. Jadi bukan dorok. Bukan dengan dorok. Kalau memang bisa dibawa, silahkan dibawa, berarti kita bisa tayamum. Tayamum kita. Tapi ini asalnya berarti Ustaz ya, karena di dalam surat An-Nisa tadi 43 pakai sa'ilan thayyibah, kemudian juga hadis Ammar bin Yasir memang yataghammaru gitu ya. Ya. Dengan gubar seperti Dengan itu. gubar. Jadi berarti solusinya, tapi kan kita tidak wajib juga membawa debu ke atas pesawat kan Ustaz ya. Tidak wajib. Kita tidak wajib membawa debu ke atas pesawat. Kalau ingin membawa debu silahkan. Ya. Pakai nanti di pesawat. Tetapi kalau tidak bawa pun sebetulnya tidak wajib. Berarti posisi kita nanti di pesawat ketika kita tidak boleh memakai air dan tidak mungkin juga memakai air secara realistis karena air kita butuhkan untuk kebutuhan yang lain dan tidak ada debu pula di atas pesawat, berarti posisi kita adalah faqidut tahurain atau orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, Ustaz ya. Maka tatkala tayamum pun tidak memungkinkan karena debu kan tidak ada di pesawat. Ya. Ibu kalau nampak debu di pesawat, amuh aja ibu naik pesawat tu besok lah. Saya naik pesawat berdebu. Ya tidak ada orang mau naik. Kita baru turun dari pesawat, baru landing Bapak Ibu, setengah jam setelah itu sudah ada petugas kebersihan. Pasti dibersihkan. Tidak mungkin ada debu. Ya ada debu. Ya tidak ada debu itu. Jadi yang tidak ada jangan diadakan itu ya. Ustaz, ya. Nanti orang berwudu dengan air mikro juga air mikro. Itu aja nih, Ustaz ya. Ya, hidrogen ini kan ada di dalam. Hidrogen tambah oksigen tambah kan? Iya. Ya. Nah, tidak bisa. Jadi syariat itu biasanya menilai sesuatu yang mahsus ya. Sesuatu yang bisa diindrai. Jadi kalau yang kecil sekali partikel-partikel atau najis nanti mikroskopit itu saya tidak pernah menemukan syariat mengiktibar sampai sedetail itu ya. Tidak ada dalam syariat, malah konsekuensinya bisa fatal nanti. Iya. Ya. Ini partikel najis banyak sini. Oh, banyak najis. Mikroba mati banyak. Iya. Bangkai semua. Bangkai banyak. Ini tulis saya hitung 1.200. Jadi tidak bisa berwudu, tidak bisa pula tayamum. Apakah tetap wajib sholat atau tidak? Tetap wajib. Tetap wajib sholat semampunya. Tanpa berwudu dan tanpa tayamum, sholat saja bagaimana keadaannya. Yang penting kalau akal masih ada, waktu masuk kita wajib sholat. Inna sholata kanat al mu'minin kitaban mauquta. Setiap waktu kita harus isi dengan sholat. Nanti Bapak Ibu karena sholat kita tidak sempurna, rukun sujudnya, syaratnya tidak sempurna, rukunnya tidak sempurna, kita sholat namanya lihurmatil wakti, demi menjaga kehormatan waktu, wajib sholat. Tapi nanti kalau sudah sampai wajib diqadha dengan sholat yang sempurna. Ustaz, sholat itu di kasar, Ustaz?
Di mana kita di atas perjalanan? Kita di atas Yang pesawat tuh, Ustaz. boleh. Boleh, kita masih dalam safar, boleh kita qasar salat 4 jadi 2. salat 4 jadi 2. Salat yang 5 jadi 3 bisa, Ustaz? Kalau jamak gimana, Ustaz ya? Salat yang 5 jadi 3 boleh kan? Apa salatnya 5, Ustaz? Maksudnya 5 waktu jadi 3 waktu. Oh, jamak. Syarat jamak saya lupa sekarang. Apa masalahnya salat pertama kita wajib i'adah kan? Ya. Kalau wajib Oh, i'adah iya. apakah boleh menjamak setelahnya? Betul. Nah, itu saya harus rujuk kitab. Wallahu alam, saya tidak ada ingat sekarang. Ya, ini menarik juga ya. Karena memang syarat kebolehan menjamak sholat adalah sholat kita jamak. Misalkan sholat asar kita jamak kepada zuhur. Syaratnya sholat zuhur itu adalah sholat yang tidak perlu diulang lagi. Maka dalam kondisi sholat untuk menghormati waktu berarti sholat dilakukan. Konsekuensi yang sekarang saya dengan kaidah berarti sholat tetap dilakukan pada waktunya. Karena memang sholat kita itu sholat untuk menghormati waktu, maka kita hormati waktu zuhur dengan sholat di waktu zuhur, kita hormati waktu asar dengan sholat di waktu asar. Gitu berarti, Ustaz. Oh, saya belum bisa memastikan apakah memang itu syarat jamaknya, tetapi saya ragu di titik itu. Bisa jadi ada iskal di sana gitu. Ya. Sholat zuhurnya wajib diqadha, Bu. Sholat yang seperti ini apakah boleh kita menjamak gitu? Oh, menjamak. Saya agak ragu, harus buka kitab itu. Saya tidak bisa jawab sekarang, mungkin kalau ketemu Ya. nasnya saya kirim ke Ustaz Siap. Habib nanti. TPR, Ustaz ya. DPR. Oke, ini juga Ustaz. Tadi kita katakan bahwa aturan tohara, sholat itu kita pelajari sebelum melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, sekarang kita umumnya orang-orang Indonesia mengetahui bahwa ada rukhsah dalam pelaksanaan sholat bagi musafir, yaitu jamak dan qasar. Ya. Itu pun syaratnya adalah safarnya bukan safar maksiat, kemudian jaraknya mencapai 2 marhalah atau 4 burud. Kalau sekarang barangkali kalau Syekh Mustafa mengatakan 89,4 km. Ya. Nah, sekarang ketika pelaksanaan ibadah haji ada pandangan-pandangan yang disampaikan bahwa ketika melakukan Arafah, Muzdalifah, bahkan sampai ke Mina itu jamaah boleh melakukan jamak bahkan qasar sholat seperti itu. Ya. Jadi tempo hari itu Mama itu bercerita bahwa sempat bertanya kepada pembimbing ya, pengisi acara. Jadi ditanya, apa ilat, apa sebab kita boleh menjamak ketika kita atau mengqasar ketika kita di Arafah atau di Muzdalifah? Ya. Jadi dijawab oleh pembimbing ini karena kita musafir dari kampung gitu. Oh, Kita musafir dari kampung ke Makkah gitu kan. Ditanya lagi, kalau kita ke Jakarta 30 hari boleh nak menjamak dan mengqasar? Keluar jurusnya. Itu kan khilafiyah. Jadi minta tolong Ustaz sampaikan mu'tamadnya seperti apa, dan barangkali ada pandangan dalam mazhab lain yang bisa kita pakai untuk istiqnas lah gitu, untuk praktek jamaah haji kita. dia Bapak Ibu-ibu, kalau kita musafir berarti kita dapat keringanan safar, kita boleh menjamak sholat dan kita juga boleh mengqasar sholat. Jamak itu menghimpun 2 sholat di satu waktu. Terlepas rakaatnya 4 atau 2. Pokoknya kita menghimpun berarti namanya jamak tuh. Kalau qasar sholat 4 jadi 2. Bisa jadi qasar tanpa menjamak. Sholatnya 2-2 tapi di waktu masing-masing. Atau bisa jadi kita menjamak tanpa mengqasar. Sholatnya zuhur dan asar dirapel tapi 4. Nah, jadi ada jamak, ada qasar. Kalau kita masih masih dalam perjalanan, itu jelas kita musafir. Jelas kita musafir. Boleh ambil keringanan. Boleh ambil keringanan. Sekarang kita sampai di Jeddah. Di Jeddah pun kita masih dalam safar itu, Bu. Karena kita akan menetapnya di hotel kita di mana? Di Makkah kan. Jadi kalau masih di Jeddah kita masih musafir, boleh jamak, boleh qasar. Nanti sampai di Makkah. Kita menetap di Makkah ini berapa lama? Rata-rata 30 hari. 30 hari. Dia batas keringanan menetap dan dianggap sebagai safar hanya berapa hari? 3 hari ditambah hari kedatangan dan hari kepergian. Ya, lebih kurang 3 hari ya.
Nah, dia ada cara menghitungnya lebih rinci itu. Tapi kalau kita hanya 3 hari, itu berarti kita masih dianggap sebagai musafir. Sekarang kita menetap di Makkah apakah hanya 3 hari? 30 hari. 30 hari. Maka Bapak Ibu-ibu, sejak menit pertama kita masuk Makkah, kita tidak musafir lagi. Kita mukim dari menit pertama menginjakkan kaki di Makkah. Bukan nunggu 3 hari, 3 hari musafir dulu, baru setelah itu mukim. Tidak. Karena kita sudah berniat mukim Nah, dari sudah awal. jelas dari awal kita akan menetap lama nih. Sejak menit pertama kita mukim. Berarti status safar kita sudah putus. Bahkan nanti miqat haji kita sudah dianggap sama dengan penduduk Nah, Makkah. kita mikotnya dari penduduk Makkah, kita ihramnya nanti di Makkah, di hotel. Itu bagi yang mukim di Makkah tuh. Iya. Nah, ya kan gitu. Bukti kalau kita bukan lagi musafir. Kita tidak ada musafir. Baik. Baik, karena kita tidak musafir berarti tidak ada jamak dan qasar. Termasuk hari Armina itu, hari Arafah, Mina dan Muzdalifah itu. Sekarang orang nyebutnya apa? Armuzna. Armuzna. Sebenarnya sejak masa kita sudah Armuzna. Mungkin Enggak, saya taunya Armina aja. Kayaknya lebih bagus Armina. Nah, iya, bisa nama anak. baik, ya kita pahami lah. Sapaan sama-sama Armina, maksudnya sama-sama Arafah, Mina dan Muzdalifah. Baik. Berarti itu tidak ada kasar sholat. Baik. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini mazhab Syafi'i. Ya, Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i karena kita sudah mukim, tidak ada lagi alasan untuk menjamak dan mengqasar. Kita berangkat dari hotel dari Makkah pertama kemana dulu? Ke Arafah. Berapa jaraknya? Apakah sampai 85 kilo tadi? 8 kilo paling-paling. Enggak. Dia Arafah agak jauh, dia di luar tanah haram itu, Ustaz. Iya. 20-an kilo. 20 lah. Ya. 20 kilo. Nah, nanti Arafah mundur dia ke Muzdalifah, mundur dia ke Mina, balik lagi ke Makkah. Oh iya. Nah, gitu dia urutan. Jadi dia memang dianggap safar itu, tapi safarnya qasir. Dia safar yang pendek. Dan safar pendek itu bukan menjadi sebab untuk jamak dan qasar. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, kita tidak menjamak dan kita tidak mengqasar. Salat zuhur 4, salat asar juga 4 di waktunya masing-masing. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi ada juga pandangan kedua menurut ulama, dan ini pandangan yang mu'tabar juga. Ini mazhabnya Hanafi dan sebahagian ulama Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan alasan jamak ketika hari Arafah dan Muzdalifah itu bukan karena safar, tetapi karena nusuk yang kita kerjakan. Karena hajinya. Maka konsekuensinya, setiap jamaah haji, meskipun sudah mukim di Makkah, Walaupun orang Makkah sendiri, setiap jamaah haji, dia akan boleh menjamak di Arafah, dan boleh juga menjamak di Muzdalifah. Jamak takdim di Arafah, jamak takhir di Muzdalifah. Tapi tidak boleh mengqasar. Tapi menurut pandangan ini hanya jamak. Jamaknya saja, berarti dia menjamak Bapak Ibu, sholat zuhur dan asar di jamak, tetapi sholatnya 4. Dulu saya pribadi tatkala haji tahun 2018, ini yang dikerjakan. Ini yang kami kerjakan. Itu khatib, dia ada khutbah dulu di hari Arafah, itu khutbah, setelah khutbah baru kita sholat. Itu kita semua menjamak yang di tenda itu. Kita menjamak, tapi sholatnya 4. Sholatnya 4. Ini mengikut mazhabnya Hanafi dan sebagian ulama Syafi'i. Itu boleh, tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan orang yang menjamak dan mengqasar? Menjamak dan mengqasar, saya pribadi awalnya tidak tahu apakah boleh dijamak dan diqasar. Setahu saya hanya jamak saja. Ternyata baru saya baca referensinya kemarin, ternyata saya temukan di mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu memang menganjurkan jamak dan qasar. Tapi tadi Ustaz Habib setelah diskusi tadi meminta ada enggak referensi primernya Ustaz? Yeah. Karena saya merujuk dari Al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah karangan Al-Jaziri. Itu kayak fikih praktis saja, referensi praktis gitu. Tetapi saya belum merujuk ke fikih Malikinya langsung. Kalau husnuzan saya percaya ke kitab itu. Kalau husnuzan saya gitu.
Jadi kalau ada Bapak Ibu-ibu menemukan jamaahnya qasar dan jamak, itu insya Allah ada juga pandangan ulamanya, yaitu mazhab Maliki. Tapi yang saya tahu hanya di Arafah dan Muzdalifah. Mina enggak lagi, Bu. Kita ulang lagi. Jamak qasar bagi ulama yang membolehkan hanya di Arafah dan nanti malamnya di Muzdalifah. Kita mabit di Mina gimana? Apakah menjamak mengqasar juga? Itu enggak saya temukan pendapatnya itu. Di Mina kita sholat seperti biasa. Nah, kita sholat seperti biasa. Ya. Ini kalau gaya tanya-tanya orang zaman sekarang yang sesuai sunnahnya. Insya Allah yang disampaikan Ustadz Khalil tadi itu berdalil semua ya. Jadi boleh sampaikan. Jadi tadi sebelum kita ngaji, kita sebenarnya sudah diskusi juga dengan Ustadz Khalil. Jadi referensi dari Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah itu ditampilkan beliau. Bahwasanya menurut mazhab Maliki itu mu'tamad Maliki atau sekedar kalau yang di kitab itu yang mu'tamad ya. Itu dibolehkan menjamak dan mengqasar, alasannya li sunnah gitu ya. Jadi ilatnya li sunnah gitu saja Ustaz ya. Tanpa ilat-ilat berarti. Karena ittiba saja berarti. Ittiba. Karena Nabi SAW dulu Bapak Ibu tatkala haji, Arafah beliau menjamak dan mengqasar. Ya. Muzdalifah juga menjamak dan mengqasar. Di Mina beliau juga mengqasar, tapi tidak ada riwayat beliau menjamak. Ya. Beliau juga mengqasar. Tapi ulama menjelaskan alasannya karena beliau masih musafir sejak dari Madinah. Nabi Muhammad hanya menetap di Makkah itu 10 hari untuk haji wada. Itu pun beliau berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Ya. Jadi safar beliau tidak putus. 10 hari itu beliau tidak bertempat di satu tempat saja. Ya. 3 hari di Makkah, besoknya kemudian ke Mina, kemudian ke Arafah, kemudian ke Mina lagi, Muzdalifah, kemudian ke Mina, kemudian baru balik ke Makkah atau Wada, baru balik ke Madinah. Setiap tempat beliau istirahat itu beliau musafir. Tidak lebih dari 3 hari. Sejak tanggal 5 Zulhijjah beliau sampai di Makkah, beliau mengqasar salat semuanya. Sampai beliau balik ke Madinah, qasar semuanya. Salat 4 jadi 2. Karena beliau tidak menetap. Beliau musafir selama itu. Tapi yang beliau jamak riwayatnya hanya di Arafah dan di Muzdalifah. Di Mina mengqasar tanpa jamak. Itu yang dikerjakan oleh Nabi. Ya. Nah, jadi kalau mau kita bandingkan dengan, kalau kita ambil jumhur tadi Ustaz ya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi jamaah haji yang bukan lagi musafir seperti itu ya. Amannya berarti kita tidak ambil rukhsah musafir. Iya. Ya Ustaz ya. Itu tentang masalah rukhsah ya dalam pelaksanaan ibadah haji ya. Sebenarnya kita melaksanakan sunnah Nabi SAW, selain kita pahami fikih sunnah, kita juga harus memahami fiqhul waqi'. Sama dengan misalkan Nabi SAW memakai sandal ketika sholat, itu hadisnya sahih. Nabi SAW memakai sepatu ketika sholat, itu juga hadisnya sahih. Tapi ketika ada orang naik ke musala kita, kemudian dia pakai sandal atau pakai sepatu, kemudian dia katakan saya mengikuti Nabi, itu kira-kira bisa kita benarkan enggak? Dia ngikut Nabinya kita benarkan, tapi dia hanya memahami hadis tanpa memahami waqi' kondisinya seperti itu. Nah, jadi memahami kondisi kita dengan kondisi Nabi, kemudian kita juga pahami apakah kondisi kita sama dengan kondisi Nabi sehingga kita ambil kesamaan ibadah kita dengan Nabi, itu juga sangat-sangat penting. Tadi Ustaz Khalil juga sudah sampaikan ya, tarwiyah tanggal 8. Kenapa tarwiyah? Agar bisa menuju Arafah itu santai ya Ustaz ya. Karena memang bayangkan ya orang-orang haji di masa Nabi SAW memang naik onta sekaligus membawa kambing untuk nanti disembelih dan juga hewan-hewan kurban ya. Kalau Nabi haji wada itu budunah ya Ustaz ya. Onta yang disembelih oleh beliau kan. Oh iya, unta. Budunah ya. Untanya 100 kalau di fikih haji kalau nggak salah banyak banyak unta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak salah 100 ya. Jadi tidak mungkin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 9 gitu. Kalau tanggal 9 digiring dari Makkah menuju Arafah itu bisa-bisa udah kelewatan Ustaz ya waktu wukufnya seperti itu. Nah, ya ini juga barangkali penting kita tekankan bagi para jamaah. Kita pahami dulu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang rukun dan yang wajib ini jangan sampai kita lewatkan.
Kalau yang sunnah ini bagaimana? Kalau memang tidak mampu, walaupun Syekh Mustafa mengatakan sebenarnya tarwiyah ini disunahkan juga saat di syarah Khandaris beliau. Walaupun disunahkan, tapi kita harus memahami juga realita kita. Apakah kita mampu untuk melaksanakan itu atau tidak? Keluar dari rombongan, terutama kalau kita berada di negeri orang, itu kan sebuah tindakan yang beresiko seperti itu ya. Walaupun kalau memang mampu ya tafadhol. Tapi kalau ternyata tindakan itu akan membuat exhausted misalkan Ustaz, sehingga Arafahnya malah terkorbankan seperti itu gara-gara mengejar yang sunnah, yang wajib tinggal seperti itu ya. Maka dalam kondisi seperti itu ya sudah terpaksa, atau dalam kondisi kita tidak bisa melakukan sunnah, kita lebihkan di sunnah yang lain. Barangkali ada amal sunnah yang mudah bagi kita, ada amal sunnah yang tidak mudah bagi kita. Jadi jangan sampai kita ekstrim mewajibkan yang sunnah. Ya, jangan sampai ekstrim sampai kita mewajibkan yang sunnah. Yang sunnah itu kenapa disunahkan? Karena tidak wajib. Ya, ketika kita kesulitan melaksanakan satu sunnah, misalkan kita kesulitan melaksanakan sunnah puasa, maka Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memberi makan orang yang berpuasa, sehingga kita tetap dapat pahala walaupun kita tidak berpuasa. Barangkali tarwiyah ini kalau kita anggap juga sunnah, maka kalau tidak mampu kita melakukan, maka carilah amal-amal sunnah yang lain yang sekira-kira juga bisa menyampaikan kita kepada nilai pahala yang sama. Itu barangkali ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pertanyaan lagi? Sudah nampak bayangan Pak Calhat? Boleh pakai kaluang bahasa. Ustaz ada. Ada enggak ketika ada pertanyaan yang kemarin Ustaz. Bolehkah jamaah haji perempuan pakai kacamata hitam ketika ihram? Kacamata hitam yang besar itu. Yang besar ya. Oh, dia ketika kita ihram bagi ibu-ibu ada larangannya, yaitu menutup wajah atau sebahagian dari wajah. Sebahagian saja tidak boleh ditutup. Oh, ini hukumnya Bapak Ibu, tetapi mentanzilkannya, mempraktekannya kepada kasus, ini butuh kepakaran ijtihad baru gitu. Ini konsepnya seperti itu. Jadi pertanyaannya balik, apakah kacamata ini dianggap menutup wajah atau tidak? Saya agak ragu di sana. Yang penting kalau dengan kain itu jelas tidak boleh. Iya, cadar itu kain jelas tidak boleh. Kan ada pembahasan Ustaz. Dalam mazhab Syafi'i, andai perempuan itu memakai topi dan agak maju, kemudian di depan topi itu ada kain, itu tidak dianggap sebagai satrul wajhi. Iya, betul. Dan kacamata itu juga rata-rata tidak menempel di kulit wajah seperti itu. Tapi sangat dekat. Iya, sangat dekat. Sangat dekat kan. Kalau kacamata bening barangkali boleh, karena tidak menutup wajah. Tidak dianggap menutup. Ya, tidak dianggap menutup wajah. Saya masih pakai kacamata itu. Iya. Tahun 2018. Kan Ustaz laki-laki, Ustaz. Oh iya. Iya, kok dari hari malam kok. Iya. Belum makan ya, Ustaz. Aman. Wah, di rumah makan. Saya menilainya saya malah lebih cenderung kalau bisa jangan ya. Jadi misalkan kalau ada orang, Bapak Ibu ingin menutup wajahnya tanpa menggunakan cadar, apa yang dia lakukan? Dia pakai masker dan dia pakai kacamata hitam. Kan enggak cadar doh cenya. Kan enggak cadar doh cenya kan? Iya, bukan enggak harus cadar kan? Kan karena itu sebenarnya. Menutup. Jadi kita akan melihat ada misalkan penjahat dah ingin atau penguntit dah ingin wajahnya ketahuan. Gimana caranya dia? Dia pakai masker dan dia pakai kacamata hitam. Berarti secara uruf kita menilainya masker menutup, kacamata hitam juga menutup gitu. Wallahu alam itu. Berarti ihtiyatnya selama kita Arafah, Muzdalifah dan Mina itulah sampai tahlul lah kira-kira, tahlul awal lah ya. Sampai tahlul awal jangan pakai kacamata hitam. Kalau kacamata baca boleh lah, karena tidak menutup wajah. Ya, itu saya tidak bisa memastikan, tapi saya cenderung ke sana, wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu, kita ihram sampai tahallul haji itu tidak lama itu. Tidak lama dari siang tanggal 9. Besok kalau sudah tahallul kita sudah melempar jamrah dan potong rambut, itu sudah tahallul awal kita tuh. Sudah boleh. Jadi hanya 1 hari, sekitar 24 jam lebih sedikit. Jadi tidak lama. Dan laki-laki dalam melempar jumrah sudah boleh pakai pakaian biasa, Ustaz ya. Dalam melempar jumrah. Setelah dia jumrah Akabah. Setelah melempar jamrah dan potong rambut, dia sudah boleh pakai pakaian biasa. Iya. Sebelum tawaf. Berarti yang 11, 12, 13 itu sudah boleh pakai pakaian biasa. Sudah tahallul.
Tanggal 11. Tapi suami istri belum boleh, Ustaz. Enggak, dia tahalul dia itu dengan 3 Ale na buat istri. tahalul. Iya. Tanggal 10 itu kalau Ya. kita bisa melakukan sesuai urutan sunnahnya, Ya. melempar jamratul aqabah, kemudian rambut. potong rambut dan tawaf plus sa'inya kan. Tawaf plus sa'i. sa'inya. Dengan mengerjakan ketiga-tiga ini kita tahalul sempurna. Tahalul sempurna. Ya. Maka untuk melempar jamrah besok, kalau sudah kita kerjakan ketiga-tiga ini, kita sudah tahalul sempurna. Boleh pakai baju biasa, Boleh potong rambut, boleh pakai parfum, boleh pakai parfum, boleh boleh jalan sama cari istrinya. bilik berkah. Bilik berkah namanya itu. Apa maksudnya itu Ustaz? Silakan Ustaz jelaskan. Ya. Ya. Ya gitu. Alhamdulillah. Iya. Alun babini, Ustaz. Oh, Ustaz boleh merokok Ustaz? Maroko. Bukan harum-haruman, Ustaz. Kumayan tuh, Ustaz, enggak boleh, Ustaz. Maroko, Dia iya. paham. Saya tidak tahu fatwa ulama Saudi tentang rokok, tapi kalau Mesir itu apa Ibu? Mengharamkan rokok. Saudi juga. Saudi juga. Iya Ustaz. Ustaz. Jadi Sisa. Iya. Kalau rokoknya mengandung habatus sauda gimana, Ustaz? Apa itu? Anda tahu? Lah, kok tama malam tama ganji artinya. Ya, jadi itu. Enggak, yang serius tuh Ustaz. Nah, itu tidak termasuk pantangan ihram yang penting ihram, saja. Enggak pantangan ihram itu Ya. enggak kena dam, Enggak kena dam, Iya. tapi sebaiknya sebaiknya hormati fatwa setempat. ya fatwa setempat itu ya kata Ustaz sebaiknya kalau bisa dikurangi ya, kalau bisa dikurangi. Ya, kalau bisa ya. Ya. Dihilangkan. Kan. Kalau kecil Ustaz itu dihilangkan. Ya. Nanti ya nyodek haram wak bakal cik-cik. Enggak, itu bagi perempuan saja. Bagi perempuan Saat ihram saja. ya saat ihram saja. Bagi laki-laki boleh. Ya. Itu ujian Ustaz nak. Ya ujian enak. Hah? Tapi Bapak itu Ustaz. Jalan di pelataran kalau siang. Hmm. Tidak pakai kacamata itu memang nggak bisa mencari kacamata foto pro. Orang coba siang. Ya, untung Ustaz laki-laki, jadi aman. Iya, kasih Ibu-ibu kan awak dia yang kacamata udah berarti kan kacamata untuk dipakai tadi ke Iya. kuliah itu. Wallahu a'lam. Ambo tak memastikan Ibu. Ambo tak memastikan tak boleh, tapi ambo ada cenderung mengarahkan ke indah karena dia ada dianggap karena bisa dianggap sebagai satir gitu. Karena kacamata hitam membuat tidak kenal kita dengan orang itu, bisa tidak tahu kita bisa menutup gitu. Kalau fotokromik kan orang masih lihat mata kita, Ustaz. Wallahu a'lam. Ustaz lan jawab. Mau nak tahu dah. Nak tahu. Pokoknya yang tidak boleh yang satir menutup wajah. Ya. Kalau misalkan pakai kaca dan kita masih bisa nampak orang, berarti tidak masuk kriteria berarti. Ya. Kira-kira seperti Ya, itu, Ustaz. kira-kira. Ya. Ya. Oke, Ustaz Hatif, fatal Ustaz. Nampak tuh, enggak Ustaz. itu kadang-kadang jamaah itu kan ada yang lalai membayarkan. Ya. Bayarkan tidak bayarkan. Pulang kadang-kadang kita kena. Ya. Dibayarnya di kampung aja dilihat. Membayar dam di kampung halaman, Ustaz. Dam di kampung. Kalau menurut jumhur ulama, dam itu disembelihnya di tanah haram, dibagikannya juga kepada masakin orang miskin di tanah haram. Di tanah haram nggak ada lagi orang miskin, Ustaz. Nah itulah baca rohnya supaya do balik tuh. Kamu udah tahu apa ibu? Tentu pemerintah Saudi yang tahu. Enggak, mungkin standar miskin Makkah dengan Indonesia Iya. sudah berbeda gitu ya. Kalau standar miskin Indonesia penghasilan di bawah 2.300.000. Kalau standar miskin Makkah penghasilan di bawah 15 juta. Sebanyak itu dam itu. Pemerintah Saudi itu apa yang mereka lakukan? Apakah memang hanya di Makkah atau sudah ada fatwa ulama Saudi boleh dibagikan? Itu saya tidak tahu prakteknya bagaimana gitu. Tapi kalau pandangan ulama kontemporer saya lihat yang untuk kehati-hatiannya tetap hati-hati, Ustaz. Menyembelihnya yang penting di tanah haram katanya. Kalau dibagikan boleh dibawa keluar. Wallahu alam. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan memang untuk masakin haram gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i disembelihnya di tanah haram untuk fakir miskin tanah haram. Jadi kalau awak kami ikut mazhab Syafi'i gimana caranya Ustaz? Kita sudah pulang kampung, diwakilkan ke kenalan kita yang masih ada di sana. Telepon. Atau puasa 10 hari. Puasa itu bagi orang tidak mampu.
Oh iya, dia mampu. Dia Ustaz, ya? mampu. Iya, iya. Pitis dia banyak. Wakil kan, telepon, kenalannya siapa, mukimin di sana siapa, Belikan mahasiswa di kambing, sana siapa. ya. Tolong Bayarkan dam saya. bayarkan dam saya di sana. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu dia cari kambing, bayar saja melalui pemerintah. Ya. Berapa Kalau dulu pemerintah sekarang Ustaz ada yang memfatwakan di Indonesia ada sembelihnya Ustaz. di Indonesia? Ya, Dibagikan juga di Indonesia. seperti saya itu. belum merujuk referensinya langsung, tapi saya baca di panduan Darul Ifta, panduan Haji Darul Ya. Ifta, ulama yang membolehkan disembelih di luar tanah haram dan dibagikan di luar tanah haram itu ulama Malikiyah. Malikiyah. Ya. Jadi ada basisnya dari mazhab yang 4. Gitu. Ada juga ya. Tapi saya tidak tahu rinciannya gimana, tapi saya pernah Intisabnya baca ada. seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya bagi awam, asal dia tidak menebak-nebak hukum, Ya. asal dia mengikuti kepada orang yang dia percayai bahwasanya orang ini punya ilmu, itulah haraj ya Ustaz ya. Ya, Tidak ada masalah, yang penting dia tidak menebak-nebak hukum. ya, Yang penting gurunya harus menyampaikan berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau dia tidak menyampaikan sesuai dengan ilmu, dia pun menerka-nerka, berarti dia nanggung dosa jamaahnya berarti Ustaz ya. ya. Ya, ini penting ya. Jadi landasan kita adalah ilmu. Itulah barangkali ya kajian kita fikih haji, terutama untuk jamaah yang akan berangkat tahun ini. Yang belum berangkat tahun ini mudah-mudahan Allah berikan rezeki sehingga bisa haji furada. Haji plus. Amin. Furada Cak ya, atau undangan dari haji dari pemerintah Arab Saudi. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah kita semua. Dan untuk malam ini kita tutup kajian kita. Boleh sedikit ya. Kita tutup dengan kata-kata hari ini Ustaz Khalil. Iya. Saya ada pesan kepada Bapak Ibu yang akan berangkat haji. Pesan saya 2 saja. Ya, mungkin sudah banyak pesan-pesan tokoh masyarakat dari pemimpin sudah banyak. Tapi saya tegaskan 2 saja. Yang pertama, fikih haji ini dia banyak sisi dan mungkin akan terasa rumit. Meskipun kita sudah manasik, mungkin saja kita lupa. Apatah lagi kita jarang manasik. Tidak apa-apa kita lupa. Yang penting kalau kita ragu bertanya. Bertanya, karena resikonya berat nih. Ihram itu, kalau kita sudah ihram, kita tidak keluar dari ihram sampai selesai tahallul. Tahallul itu harus sempurna semua amalannya. Kadang ada aja cerita Ustaz ya, dia tawaf, harusnya tawaf ini kan 7 kali. Ya. Dia sak ke WC, terpisah dari rombongan. Yang rombongan ini sudah selesai 7. Yang dia terlambat, tidak sempurna 7. Tapi dek takut terpisah dengan rombongan. Oranglah sudah, awaklah sudah loh. Padahal tawafnya belum selesai. Belum selesai tawafnya, sa'inya tidak sah. Sudah pulang pula ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, baru cerita. Berarti dia muhrim sepanjang tahun. Itu tawafnya belum selesai, rukun belum selesai, dia muhrim nih. Udah tahallul aja. Ya anggap saja tahallul aja. Udah potong rambut aja dia. Ya kan. Jadi kalau ada ragu, bertanya. Itu bertanya saja. Jangan pandai-pandai surang. Iya, tanya pembimbing. Terjadi itu Pak Ustaz. Tunggu terjadi dulu. Jangan sampai terjadi. Jangan tanya gini. Ayo. Nggak, tunggu terjadi. Ya. Sebab panjang. Apa pusing sana. Enak. Sebab itu memang saya yang nanya ke Ustaz Khalil waktu itu ya. Memang saya nanya ke Ustaz Khalil. Nah, itu pesan saya yang pertama, kalau ada ragu bertanya. Biko kecek pembimbing nyinyi anak gomah. Kan nang di bayi aja. Iya. Enggak apa-apa, biarlah. Bilang nyinyi ada apa-apa. Kalau kita karena konsekuensinya. Kemudian Bapak Ibu-ibu, haji, hadisnya bilang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Satu-satunya balasannya adalah surga. Kapan haji itu dianggap sebagai haji yang mabrur? Haji yang mabrur itu Bapak Ibu, sejak kita ihram sampai kita tahallul yang kedua, tahallul habis, kita tidak melakukan satu dosa pun, meskipun dosa kecil. Nah, sejak hari Arafah tuh, Bang. Ya, wah kan tidak boleh buat dosa sebenarnya. Di Madinah pun tidak boleh. Tetapi ini sangat utama, sangat krusial ini. Sejak kita ihram sampai 1 hari atau 2 hari berikutnya, sampai kita tahallul sempurna, kita tahallul, boleh lagi pasang baju, jangan lakukan satu dosa pun. Dosa-dosa kita apa? Kadang tidak sadar Bapak Ibu. Kadang wak bagara-gara jo kawan,
Kata-kata kita menyakiti orang. Sakit hati dia, tapi dia tidak ngomong. Ayo, jaga lisan kita di sana. Nampak orang bangsa lain rasis. Bapak-bapak nampak wanita dari Iran, rancak-rancak. Rancak-rancak. Misalkan itu tuh cik orang apa-apa. Jaga pandangan. Melepas. Oke, coba. Tapi memang perempuan-perempuan yang cantik kalau dalam panduan Syekh Nawawi Bantani disunahkan pakai inai wajah, Ustaz, ya. Iya, pakai Biar tidak mencolok cantiknya. Jaga pandangannya, aurat yang ada di HP, misalkan jaga pandangannya terhadap perempuan-perempuan yang ada, tundukkan pandangannya. Harus jadi soleh, Wak, di masa itu. Jangan bergunjing. Untuk menghindari dosa boleh banyak tidur, ya, Ustaz, ya. Ya, Wak, di Arafah, Bapak Ibu. Di Arafah tuh duduk-duduk sana, Bu. Kadang apa-apa lah cerita, BG gini. Iya, Bu, ya. Mengunjang Prabowo. Lah Prabowo karena itu. Pas doa Arafah hendak doa ampunan, Ustaz. Iya. Allahumma ahlik. Enggak do nanti MBG itu apa-apa. Kita merasa pelayanan petugas kurang maksimal. Sabar, Bu. Petugas itu ingin memberikan yang terbaik. Kan itu pengalaman kita, Ustaz, ya. Ingin memberikan yang terbaik, tapi di lapangan banyak sekali variabel yang akan mungkin terjadi. Karena kita di negeri orang. Koordinasi kita bagus, tetapi kadang komunikasi dengan pemerintah Saudi nanti masalahnya di sana. Kadang akhirnya pasti ada saja kendala, Bapak Ibu. Setiap tahun ada keluhan, pasti ada. Kita lapangkan hati kita. Itu bagian dari ibadah kita semuanya. Itulah dia haji yang mabrur. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator sahari. Wallahu ta'ala alam. Itu barangkali dari Ustaz Khalil. Terima kasih banyak kita sampaikan. Ustaz Khalil jauh-jauh dari luar negari datang ke negari Kotona Nampe. Mudah-mudahan Ustaz tidak kapok ke sini, Ustaz, ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang beliau lagi ke sini dengan kajian-kajian yang lain. Itu barangkali semoga Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan kegiatan kita di sini dinilai pahala oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang akan berangkat haji tahun ini mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur dan kebiasaan-kebiasaan baik selama melaksanakan ibadah haji bisa dilanjutkan walaupun kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.